Ini akses jalannya lumayan. Lumayan. Jadi kita bikin jalan dulu. Ya beneran kali dia galangan tengahnya Tiasa. Oh kali dia. Oh iya ya. Buat jalan itu. Oh di dirinya kita tengah sama sih. Sahabat jelajah, ini kita akan menuju ke lokasi makam Pasu. Susah jalan. Air. Jelajah wisata desa ini kita menuju ke salah satu pohon pasung Di foto aja yang kirinya. digadang-gadang. Susah. Nah, dulu ada yang jatuh. Tuh ada yang jatuh tuh. Ngebelusuk tuh. 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 Oke, baik, ini memang agak unik jalan tanah ini rencananya akan dibuat jalan ke sana menuju pohon pasung yang memang sangat syarat dengan air yang bisa mengaliri di sawah. Gimana? Ini jalannya kita langsung menuju ke sana aja karena sangat Blok. gitu. Ya kadinya. Oke, boleh. Nah, kita akan upaya bagaimana bisa mencapai ke lokasi titik. Pak. Tentu. Aman. Oke. Nah, itu jalan samping. Blok. Nah, blok masih halus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah wisata desa Sabah Kuningan. Alhamdulillah kita walaupun dalam masa pandemi Covid, namun setidaknya kegiatan kami akan tetap berjalan sesuai dengan prokes tentunya. Dan alhamdulillah kita pagi ini sudah berada di Desa Cipasung, Kecamatan Dharma, di mana potensi-potensi Desa Cipasung, Kecamatan Dharma ini memiliki berbagai keunggulan, baik wisata alam, potensi desa, dan juga BUMDes terbaik di 5 wilayah di Kabupaten Kuningan. Dan tentunya pagi ini kita akan langsung aja dengan kepala desa, di mana beliau akan coba memaparkan sedikit bagaimana gambaran-gambaran yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit gambaran dari Pak Kades ya, bagaimanapun juga potensi desa Cipasung ini sangat-sangat berpotensi, terutama dari wisata, kemudian BUMDes, dan juga masyarakat yang penuh antusias untuk membangun kawasan desa-desa. Kalau boleh sedikit gambarkan, boleh Pak, sejarah desa dulu sedikit, nanti potensi-potensi desa yang ada di desa Cipasung mungkin tentunya bisa menjadi sebuah bahan informasi buat kami juga. Silahkan Pak, untuk Baik, barangkali izin saya buka mungkin ini ya. Nah, biar ngobrolnya nggak itu. Terima kasih. Barangkali saya coba akan menyampaikan terkait tentang sejarah Cipasung. Cipasung itu pertama berdiri tahun 1607 Masehi, seperti itu. Di sekitar sekarang sudah usianya 253 jalan dari Cipasung itu. Desa Kecamatan Dharma termasuk desa yang tua bersama desa Dharma dan Sakrapa. Sekarang Sakrapa Timur, seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh pendiri dari Cipasung itu sekitar 8 orang yang makamnya ada di sekeliling perbatasan desa Cipasung. Jadi Mbah Raja Barong, Raja Sukma, Mbah Raja Buna, Mbah Sangkudin, Mbah Balabur, Mbah Tajung, Ayang Suci, Budi Semut, dan yang lain. Itu sebagai tokoh-tokoh yang perintis Cipasung. Kemudian yang menggagas ide ini menjadi desa Cipasung dan sekaligus menjadi nama desa Cipasung yaitu Mbah Rangga Pasung.
sekaligus beliau juga sebagai KU pertama Desa Cipasung. Seperti itu. Dan dengan saya sekarang sudah KU yang ke-18. Karena dulu ada yang KU yang tidak henti, ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun, seperti itulah itu. Sekarang dibatasi seperti itulah. Itu mungkin sekilas tentang Cipasung, sejarah pendiri, tokoh pendiri dan KU pertamanya seperti itu barangkali. Kemudian potensi desa Cipasung barangkali ya. Ya, betul. Jadi saya ketika pertama menjadi kepala desa, saya punya tantangan, itu kan tantangan bagaimana caranya mengangkat Cipasung ini, itu kan bisa masyarakatnya berdaya, potensinya bisa kita ekspor, seperti itu lagi. Nah kemudian juga apa nih yang sekarang pemerintah kita sedang dilulukan, digadang-gadangkan, sedang diprioritaskan. Nah itu karena dengan demikian sekarang pemerintah sedang wisata dan BUMDes dengan Pak Jokowi yang luar biasa dengan nawacitanya segala sesuatu tentang desa. Ini kesempatan bagi saya sebagai menteri kepala desa punya kesempatan untuk mengangkat ekspor Cipasung seperti itu. Nah kemudian saya tahun pertama saya menggali potensi Cipasung, itu kan mulai di batas wilayah desa Cipasung, patok sekelilingnya seperti itu sudah. Kemudian juga kita pun mengangkat sejarah wilayah desa Cipasung. Itu kita membuat tim itu kan untuk membuat itu tim sampai pansus khusus, dan kemudian tahun 2017 kita rapat paripurna BPD tentang sejarah riwayat Cipasung, sekaligus kita membuat lagu Cipasung dan logo Cipasung ditetapkan dalam sejarah rapat paripurna BPD Cipasung. Itu kan seperti itu. Itu seperti itu barangkali. Nah, kemudian saya pun melihat di Cipasung itu kan ada pertamanya saya tahun 2017 musyawarah desa membuatkan BUMDes. Awalnya seperti itu BUMDes yang 2017. Nah, dari sejak di musyawarah desa dibentuk BUMDes itu kan sampai hari ini itu kan BUMDes itu kan sekarang karyawannya sudah 17 orang. 17 orang seperti itu kan 17 orang yang di dalamnya ada unit-unit usaha. Unit usaha yang pertama unit usaha PAM Desa atau KP Sepam. Itu kan KP Sepam memang dia sudah menjadi cikal bakal BUMDes seperti itulah. Itu sudah bisa mandiri PAM Desa karena sudah bisa membiayai dari unit usaha tersebut segala operasional, kekurangan segala macam itu. Inilah seperti itu. Yang kedua unit aneka usaha perdagangan yang nyatanya usahanya adalah BUMDesMart yang hari saat itu sudah buka. Itu kan buka tiap hari karyawan itu kan seperti itulah. Itu. Yang ketiga jasa pariwisata. Nah jadi setelah dibuatkan BUMDes, dibentuk BUMDes, kita pun membuat jasa pariwisata. Nah tentang wisata ini yang agak panjang saya ceritakan. Jadi memang saya melihat potensi Cipasung juga bisa dijadikan desa wisata. Itu hasil kajian atas permintaan saya kepada Dinas Pariwisata dan juga akademisi Trisakti Jakarta. Jadi saya sengaja meminta untuk beliau dari Trisakti datang ke Cipasung mengkaji apakah Cipasung layak tidak untuk dijadikan desa wisata. Itu kan ada atraksi, akomodasi, potensi dan yang lainnya penunjang untuk menjadikan desa. Ternyata setelah dia datang ke sini hadir, wajib aku luar biasa Cipasung untuk dijadikan desa wisata. Nah setelah itu saya pun membuatkan surat permohonan kepada Trisakti untuk MOU kerjasama pendampingan Cipasung menuju desa wisata. Mulai dari tahun 2012 seperti itulah, ini 2019. Nah seperti itulah. Nah dalam pelaksanaan pendampingan tersebut kami pun banyak digembleng, diberikan arahan, bimbingan, gitu kan seperti itu, wawasan pengetahuan tentang desa wisata. Itu kan seperti itu, tentang atraksinya, tentang akomodasinya, tentang souvenirnya, tentang yang lain-lain seperti itulah gitu. Dan pada tahun 2019 akhir kami pun diberi kesempatan peluang oleh Trisakti untuk dimasukkan lomba desa wisata rintisan skala nasional yang didampingi oleh para akademisi perguruan tinggi seperti itulah. Dan setelah kita seperti itu kan karena kami pun menurut Trisakti cukup apa sih untuk ikut dalam lomba tersebut, itu kan yang cukup layak. Artinya kita pun kompetensi sudah terbentuk, komsei sudah ada, tata boga juga sudah ada, kemudian destinasi juga ada, seperti itu paketnya sudah ada, seperti itulah. Makanya waktu itu kami pun bersyukur
Cipasung ada kabar baik, masuk 10 besar untuk desa wisata rintisan tingkat nasional yang didampingi oleh para akademisi. Nah, singkat kata tahun itu yang 10 desa tingkat nasional itu divisitasi sama kementerian. Nah, itu yang didampingi oleh para profesor hukum tentang wisata seperti itulah Cipasung. Dan Cipasung endingnya hasilnya dapat keempat tingkat nasional. Jadi seperti itu kan. Itu desa Wilinginan di tahun 2019. Hanya kita baru pendampingan sekitar 6 bulan dari Trisakti seperti itulah. Gitu. Nah, kami di sini kenapa wisata? Kami di sini punya banyak potensi dari kulinernya yang luar biasa. Bukan seperti itu. Ada angling, kue angling itu yang kita angkat. Terus kemudian kurames, tol asin, kemudian juga yang lainnya keripik singkong. Dan yang paling andalan kami itu 3 sebenarnya. Angling, kemudian madu, dan hanjeli. Hanjeli ini. Yang lain keripik, yang lain kurames, yang lain itu banyak warnanya seperti itu. Dari kulinernya itu. Kemudian untuk potensi yang lainnya itu kita pun punya lahan sisi Waduk Dharma yang 5 hektar yang kita sedang kembangkan sekarang untuk pemandangan wisata berdampingan dengan Waduk Dharma. Tapi berbeda dengan Waduk Dharma. Ini beda. Ini namanya Sisi Sagara atau Sisaga. Itu tempat wisata Sisaga seperti itulah. Itu mungkin tentang itu. Kemudian bagi yang lainnya kita pun sudah punya paket ketika orang berwisata ke Cipasung tidak hanya mengunjungi Sisaganya, tapi kita melakukan paket mulai dari akomodasi segala macam. Jadi ketika orang datang ke Cipasung, ke desa Cipasung, orang itu nanti akan disambut di balai desa dengan welcome ring-nya, kemudian selamat datang dari pemerintah desa menyebut Cipasung. Nanti akan dia diajak untuk melihat edukasi budidaya lebah madu dari mulai hulu sampai hilir. Nantinya bisa untuk membeli produk madunya itu silahkan. Melihat proses penangkaran dan cara untuk penirisan madu sampai dengan sipil seperti itulah. Ini yang kedua, kita pun punya potensi kelompok kopi Liberica, kopi yang langka di dunia itu, yang langka di Jawa Barat itu seperti itu. Sampai hari ini kopi tersebut sudah punya lengkap peralatan dari pasca panen sampai ke mesin espresso. Itu pun mendapat bantuan kita dari SSR tahun 2000 awal 2001 ini seperti itu, dan sekarang sudah ada kedai kopi Liberica Cipasung. Dari situ kita akan ajak nanti para wisatanya dari Cipasung untuk melihat tempat sejarah desa Cipasung. Cair tawar binatang Kalapasung ada di tengah-tengah persawahan sawah Cirawat. Itu kan seperti itu. Nah, setelah dari situ baru nanti akan melihat ke Saung Engkrap Payopan. Di situ dia pengrajin dari bambu, kemudian dari kayu dan segala macam. Dia karena memang luar biasa punya bakat seninya. Jadi apapun dia akan dibuatkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa seperti itulah. Gitu. Nah, dari situ kita endingnya nanti akan menuju tempat wisata Sisaga. Sisi Sagara seperti itulah. Di sana banyak tempat spot-spot selfie, dermaga, kolam renang, kemudian kedai kopi juga di sana seperti itu, gazebo dan yang lain-lain dengan pemandangan indah Waduk Dharma. Tapi dari sisi Cipasungnya, karena di wilayah Dharma yang punya lahan bengkok desa berdampingan dengan Waduk Dharma hanya Cipasung, dan akses jalan pun mudah. Itu kan seperti itulah. Itu. Nah, dari situ nanti para wisatawan itu nanti apakah beliau akan menginap di Cipasung? Homestay kita sudah siapkan. Itu para yang punya homestay ini kita sudah dilatih. Itu kan pelatihan bersama Trisakti. Itu kan, dan juga semua sudah disimulasikan, sudah menerima tamu, melayani gitu kan, seperti dari makannya, dari itu segala macam seperti itulah. Nanti malamnya kalau memang para wisatawan pingin pokoknya suasana di pinggir Sagara, ikan bakar sambil api unggun, sambil segala macam ada kuda siapkan paket. Itu kami guling, ya? Iya, kami guling kita ada juga seperti itu. Tapi kita lebihnya ke makanan ikan karena kita kan punya Waduk Dharma seperti itu. Tapi kalau yang pesan kelinci atau kambing, kita juga raih siap. Sambil mengangkat suasana, sambil kami unggun, mau disuguhi kesenian kita ada yang memang kita udah yang eksis rutin yang malam Rebo dan Sabtu latihan.
Ada juga kita juga paguyuban pencaksilat, itu kan di sana juga yang eksis rutin tiap malam Rebo latihan. Ada juga reog seperti itulah, itu untuk menghangatkan suasana sambil api unggun, sambil makan ikan bakar dan yang lainnya seperti itulah itu barang. Terus kemudian endingnya ketika besok pamannya wisatawan mau pulang, kita pun pusat oleh-olehnya kita di Bumdes Mas, di Gerai Bumdes sudah siapkan. Dan sekarang pun sudah banyak menampung makanan dari masyarakat yang dipasarkan, dijajakan di Bumdes Mas, Rangga Pasung Cipasung. Itu kan seperti itu. Itu mungkin sekilas tentang potensi Cipasung. Barangkali seperti itu, dari mulai potensi tempat wisata, budaya, adatnya, makanannya, juga yang lain-lainnya seperti itu. Itu mungkin sekedar Mas. Pak, ketika melihat dari sejarah yang tadi Bapak utarakan, potensi desa, kemudian kesiapan ini hampir 99% sudah memadai ya Pak sebagai desa wisata. Harapan bagi Bapak terhadap pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat yang selama ini sedang mendorong dalam potensi desa, harapannya seperti apa? Kalau pertanyaan itu saya paling semangat menjawabnya Pak. Oke. Karena gini, sebenarnya apalah artinya program Pak Presiden yang ditinggali sama Pak Gubernur Pak Bupati bahwa Pak Jokowi sangat luar biasa nawacitanya tentang membangun desa. Dan itu tanya, desa mana nih yang harus dibangun? Desa mana yang harus support? Desa mana yang diberi bantuan? Ya mesti desa yang memang masyarakat dan pemerintah lembaganya semangat dengan apa sih kreatif dan inovatifnya. Karena bagi saya itu kan potensi dan uang yang besar di desa ada tidak menjadi patokan desa tersebut bisa luar biasa dan sejahtera. Tapi yang membuat desa sejahtera dan luar biasa seperti itu, mandiri seperti itu, kreatif inovatifnya, para pemangkunya, kompak masyarakatnya. Cipasung saya paling bersemangat untuk memajukan, untuk mengangkat potensi Cipasung. Seperti itulah. Silakan dari kelembagaannya. Ini tidak, yang saya tadi sampaikan bukan sekedar apa sih simulasi, tapi memang eksis ada. Rudat ada, paguyuban silat ada, madu juga ada. Itu kan seperti Hanjeli juga ada. Seperti itulah. Terus seperti itu dan yang lainnya. Kemudian juga sekarang di PUD Sagara banyak orang yang mengatakan luar biasa Cipasung. Nah, dalam pada kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan, ini mudah-mudahan mungkin ini dibuatkan video ini bisa dilihat, bisa didengar sama kebijakan itu kan baik kabupaten, provinsi dan pusat, bahwa saya Cipasung adalah masyarakat yang semangat untuk mengangkat potensi masyarakat Cipasung, menjadikan Cipasung seperti itulah. Silakan, kami terlepas apakah ada bantuan dari pemerintah atau tidak, tapi saya jelas yakin dan percaya itu kan bahwa Cipasung suatu saat akan menjadi desa wisata yang satu kendaraan untuk mengangkat, mensejahterakan, mendidikan desa kami Cipasung seperti itu barangkali. Baik, sahabat jelajah wisata desa, Desa Cipasung, Kecamatan Dharma merupakan sebuah desa terletak di sebelah selatan pusat Kabupaten Kuningan. 17 kilo dari Kabupaten Kuningan. Untuk menempuh ke jarak Desa Cipasung, sudah kita buktikan bahwa Cipasung merupakan salah satu desa yang perlu diakomodir dan didukung oleh baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai desa pinunjul yang mempunyai potensi-potensi daerah. Selain ada wisata edukasi, kemudian BUMDes dan juga wisata religi, semangat para pemerintah desa Cipasung tak henti-hentinya untuk berinovasi dan berkreatif dalam memajukan sebuah desa. Kembali kepada pihak pemerintah daerah dan pusat untuk menunjang dan juga membantu program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa Cipasung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap kita akan survei terus lokasi-lokasi wisata-wisata desa Cipasung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sahabat jelajah wisata desa, tadi kita sudah pemaparan sedikit bersama Pak Nana, dan kita ada salah satu tokoh masyarakat yang hari ini sudah hadir bersama kami. Tentunya kita akan menanyakan potensi-potensi yang menurut warga masyarakat yang memang perlu dukungan sebagai potensi wisata desa Cipasung. Untuk itu langsung aja dengan Pak Edi, ya Pak Edi. Sekarang Pak Edi, sekarang Pak Udin. Alhamdulillah saya dari Jelajah Wisata Desa sedikit mungkin seperti apa sih Pak kalau gambaran dari masyarakat tentang Desa Cipasung sedikit lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tokoh masyarakat Desa Cipasung menilai ya, dengan adanya dukungan masyarakat Cipasung atau aspirasi masyarakat Cipasung sangat 100% mendukung dengan adanya desa wisata. Karena dengan sejarahnya Desa Cipasung itu mempunyai religi. Nah, maka dalam hal ini sangat pas sekali ya, dengan diadakannya Desa Wisata Cipasung. Ya alhamdulillah Desa Cipasung itu mempunyai seni budaya yang cukup lengkap dan produksi industri home-nya juga banyak ya, seperti telur asin, terus angling dharma, keripik pisang, keripik singkong, ya di sini lengkap. Bahkan makanan-makanan yang siap saji pun siap di sini. Dan kebetulan Desa Cipasung itu mempunyai potensi wilayah yang sangat menunjang untuk diadakannya dibentuknya Desa Wisata Cipasung. Sangatlah rugi apabila pemerintah kabupaten dan provinsi kalau tidak mendukung atau menyokong terhadap programnya Desa Cipasung. Karena apa? Sekarang lagi digalinya potensi. Nah, sedangkan di sini sudah potensi sudah ada, sudah siap, dan dukungan dari tokoh masyarakat dan masyarakat cukup mumpuni. Itulah Desa Cipasung harus dipajukan lagi secepat mungkin untuk bisa dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia khususnya ya. Dan umumnya mungkin di wilayah Kabupaten Jawa Barat. Pada intinya Desa Cipasung siap maju dengan Desa Wisata Cipasung dan siap didukung oleh masyarakat dan tokoh masyarakatnya. Kalau melihat dari sepak pemaparan Bapak tadi, kemudian Pak Pu juga artinya dari Paulo sedikit ada gambaran sangat-sangat potensi desa wisata, kemudian desa ekonomi kreatif ya. Ini tidak terlepas dari tawaran pemerintah daerah, kabupaten, khususnya dan juga provinsi dan juga Indonesia. Harapan buat pemerintah pusat untuk melihat kondisi Cipasung seperti apa harapannya? Kalau harapan sih ya sangat diharapkan sekali. Tetapi ada syukur alhamdulillah sekarang Bapak Bupati, depan Bapak Gubernur, bahkan Bapak Kementerian Desa pun sudah melirik ke Desa Cipasung khususnya di Kabupaten Kuningan. Ya, memang belum memuaskan gitu maksimal ya Pak? Belum maksimal. Yang diharapkan adalah lebih maksimal lagi untuk dicurahkan kepada Desa Cipasung khususnya yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan secepatnya lebih diperhatikan 100% lah gitu kalau diharapkannya. Karena potensi Cipasung ini mau dibawa kemana? Gitu. Seni budayanya mau dibawa kemana? Religinya mau dibawa kemana? Terus produksi industri home-nya mau dibawa kemana? Kedai kopi dan segala macamnya mau dibawa kemana? Kalau tanpa didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi serta pusat, itu mau diapakan Cipasung? Gitu. Ini juga adalah sebagai aset negara. Cipasung adalah sebagai aset kabupaten, aset provinsi, dan aset negara. Karena sangat wajar dan diharuskan pemerintah kabupaten dan pusat itu mendukung dan menopang, mendorong percepatan ekonomi rakyat Desa Cipasung. Terima kasih Bu. Dari Polri sendiri gimana harapannya? Karena itu sama aja. Sama ya. Nah, artinya begini, berarti potensi Desa Cipasung ini sangat-sangat membanggakan bagi Kabupaten Kuningan. Terlepas dari membanggakan ini, keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat khususnya agar segera merealisasikan apa yang menjadi mimpi-mimpi dari warga masyarakat Desa Cipasung. Untuk itu kita harus cepat bekerja sama, bersinambungan Pak, dan juga membentuk sebuah keseriusan lagi bagaimana perealisasian potensi wisata desa bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kuningan dan umumnya Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan ke lokasi wisata-wisata yang ada. Banyak terima kasih kepada Universitas Trisakti Jakarta ya, yang sangat peduli, perhatiannya benar-benar penuh
tumpak ke Desa Cipasung, sehingga berdirinya segala macam yang ada di Desa Cipasung itu adalah uluran tangan dan sentuhan-sentuhan daripada mahasiswa dan para dosen Trisakti. Saya ucapkan terima kasih, good untuk Trisakti, good, good. Baik sahabat jelajah wisata desa Sabak Kuningan, kita sudah memasuki pintu gerbang menuju kawasan wisata Desa Cipasung Dharma. Di mana di belakang kami ini adalah pusat sentralisasi wisata yang ada di Desa Cipasung yang mengandalkan bibir atau sisi lain dari Waduk Dharma. Begitu kita lihat sekarang. Ya, baik sahabat jelajah wisata desa Sabak Kuningan, alhamdulillah kita sudah bersama Ketua Kompepar Pak Yovan, di mana mereka bekerja sama dengan pemerintah desa, masyarakat desa untuk membangun potensi-potensi desa. Ada hal yang menarik, kolam renang ini memang sudah sejak lama ada, namun keberadaannya memang karena saat PPKM darurat ini diberlakukan, jadi hari ini tidak ada aktivitas sama sekali. Namun harapannya seperti apa sih menurut Ketua ketika PPKM ini nanti selesai dan kedepannya seperti apa? Kita langsung tanyakan ke Pak Yovan selaku Ketua Kompepar Desa Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali juga di Jelajah Wisata Desa. Sedikit setelah kami tadi keliling-keliling dari Dharma, wisata Dharma, wisata Cipasung yang ada di Dharma, kemudian ada kolam renang, kemudian juga para kepala desa ini sedang giat-giatnya untuk membangun potensi desa. Harapan yang akan
Bapak utarakan ini seperti apa sih mengenai wisata di Cipasung, Pak khusus? Untuk Cipasung sendiri, kami berharap sih dengan jajaran kepala desa dan seperangkatnya, kita udah menginisiasi nanti untuk sekalian launching desa wisata. Ya, kami berharap dengan launchingnya desa wisata dan dikukuhnya sebagai Cipasung adalah desa wisata untuk salah satu ya, setelah yang lain kan ada Cibuntu dan lainnya, kita menyusul untuk Cipasung itu memang sudah diplot untuk menjadi desa wisata. Ya, kami sih berharap ke depannya lebih banyak dorongan ya, Pak? Banyak dorongan, apa potensi yang udah kita coba, udah gali, dan ternyata sebenarnya banyak potensi di desa Cipasung yang memang belum terakomodir gitu ya. Dengan adanya atau dengan nanti setelah dibukanya menjadi desa wisata, membumi gitu. Apa yang ada. Baik. Gitu. Harapan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat khususnya Presiden Jokowi yang mempunyai nawacita dari pinggiran membangun desa itu, harapannya seperti apa, Pak? Betul, untuk harapan sih sebenarnya perhatian ya. Perhatian terutama untuk sektor wisata ini terkait atau yang selama PPKM inilah yang paling terdampak memang. Benar-benar terdampak. Jadi kami nggak bisa berkutik sama sekali dari mulai aircraftnya dan segala hal apa yang berhubungan dengan ini wisata. Jadi usaha wisata itu sama sekali beku, ya, Pak? Beku pisan gitu. Baik sahabat jelajah wisata desa, PPKM darurat maupun PPKM perpanjangan dari darurat ini memang sebuah suasana yang bisa juga ada untungnya, bisa juga ada ruginya. Atau dibalik itu bagaikan sebuah simalakama. Satu sisi desa dipunjot untuk membangun, tapi satu sisi keadaan yang harus bisa dipatuhi oleh masyarakat dengan adanya PPKM darurat. Semoga pandemi COVID di Indonesia bisa berlalu, masyarakat Indonesia bisa berinovasi dan berkreasi, dan Indonesia akan bisa maju setelah melalui masa-masa di masa PPKM ini. Harapannya ke depan tetap terus bersinergi, berinovasi untuk membangun sebuah daerah dimanapun kita berada. Salam jelajah wisata desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah wisata desa, sahabat Kuningan. Berbicara tentang kopi, tentu Kuningan tidak kalah menarik. Banyak hal kopi-kopi yang ada di Kabupaten Kuningan. Salah satunya adalah kopi asli desa Cipasung yang berjenis Liberica. Nah, Liberica ini memang tidak semua wilayah terdapat kopi jenis Liberica. Namun di Kabupaten Kuningan sudah muncul yang namanya jenis kopi
Liberica. Seperti apa Liberica tersebut ya kita akan nanti kita tanyakan dan langsung berbincang dengan Kang Opik. Kebetulan Kang Opik di sini adalah yang mengelola hasil jenis kopi-kopi, bahkan menjadi sebuah budidaya pengembangan kopi di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah hari ini Kang Opik juga sudah menemani kami. Kang, sedikit kita langsung bahwa ketika berbicara kopi akan berbicara rasa kan ya. Oke. Sedikit gambaran Liberica ini seperti apa sih awalnya bisa ada ditemukan di Cipasung? Liberica ditemukan di Cipasung. Sebenarnya kan Liberica sudah ditanam khususnya di Kecamatan Dharma ini mungkin lebih dari 100 tahun. Oke. Nah, untuk di Cipasung sendiri di akhir-akhir tahun 2018 kita menemukan spesies kopi yang namanya Liberica. Dari situ kita berinisiatif untuk mengembangkan, membudidayakan jenis kopi yang satu ini, karena kopi Liberica ini kan adalah tanaman kopi endemik. Endemiknya bukan Indonesia tapi dunia. Ini tanaman langka dunia. Makanya kita semangat untuk membudidayakan dan mengembangkan jenis kopi ini. Karena yang setahu saya di Kecamatan Dharma adalah kopi jenis Liberica yang paling terbanyak di Kabupaten Kuningan. Paling terbanyak Liberica di samping Robusta dan Arabica ya. Betul. Alhamdulillah untuk BUMDes Rangga Pasung kita udah punya beberapa unit usaha, salah satunya unit BPS Farm yang memang udah dari dulu, udah dari belasan tahun ke belakang gitu kan. Terus kedua unit aneka usaha yang alhamdulillah itu ada, kita udah punya gedung BUMDes Mart yang menampung produk-produk unggulan masyarakat, UMKM masyarakat. Terus ada unit usaha pariwisata yang pariwisata lebih luas gitu. Itu cakupannya gitu ya. Ada area wisata, ada tempat-tempat seperti tadi, komunitas segala macam gitu ya. Alhamdulillah, dan semua itu ada secara manajemen ya, menghidup kepada BUMDes kita. Gitu. Desa, kita akan menuju ke pohon pasung, di mana asal mula Desa Pasung ini memang ada sebuah nama yang berkaitan dengan pohon pasung. Pohon pasung tersebut unik karena pohonnya bisa mengeluarkan air dan memang air tersebut bisa dimanfaatkan oleh sarana persawahan yang ada di sini. Kita akan lihat seperti apa pohon pasung yang ada di Desa Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Ini akses jalannya lumayan. Jadi kita bikin jalan dulu. Ya beneran kali dia galangan tengahnya biasa. Oh kali dia. Oh iya ya. Buat jalan itu. Oh, di dirinya lah. Kita tengah sama sih. Sahabat jelajah, ini kita akan menuju ke lokasi makam pasung. Kita jalan Air. Jelajah wisata desa ini kita menuju ke salah satu pohon pasung di foto aja yang kirinya. digadang-gadang. Kita Aduh, ada yang jatuh. Tuh ada yang jatuh tuh. Belusuk tuh. Tuh. Oke, baik, ini memang agak unik jalan tanah ini rencananya akan dibuat jalan ke sana menuju pohon pasung yang memang sangat syarat dengan air yang bisa mengalir di sawah. Gimana? Ini jalannya
kita langsung menuju ke sana aja karena sangat Blok, blok. nah, gitu. Iya kadinya. Oke, boleh. Nah, kita akan upaya bagaimana bisa mencapai ke lokasi titik. Pak, tentu aman. Oke. Nah, itu jalan samping. Oh, nah, belum ada halus sih. Jalan setapak. Yang kanan Pak. Gaharu. Oh Gaharu. Langsung. Ya tangkal pasung tuh lebih bagus. Lebih tanam tuh. Kita sampai juga di posisi lokasi pohon pasung, di mana pohon pasung ini merupakan sumber mata air pertama yang berkaitan dengan sejarah Desa Cipasung. Dan pohon inilah nampak memang tinggal separuh karena kondisi alam yang memang roboh pada saat itu, dan ini masih mengisahkan setengah atau seperempat dari pohon yang ada. Dan di lokasi inilah pusat perairan yang bisa mengaliri beberapa ribu hektar sawah di lokasi Desa Cipasung gitu. Dan memang sangat sulit untuk menjangkau ke sini, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi terkait dengan sejarah wisata Desa Cipasung. Ini Pak, katanya ini pohon ini memang dari beberapa tahun belakang. Pohon ini nggak besar, nggak nambah pertumbuhannya tuh nggak sampai istilahnya seperti layaknya pohon-pohon yang lain. Semakin lama semakin membesar. Memang ini dari dulu sampai sekarang ya pohon itu sebesar ini aja. Gitu ya Pak. Jadi nggak. Berarti dulu sentralisasi air dari sini Pak sumbernya? Ya awalnya. Tidak perlu dibangun ya, kan luas. Ini kedepannya untuk jalan menuju ke Ya, langsung ini wisata religinya kan sama ke kampung kita lah. Ke Cipasung itu kan pertamanya ada pohon pasung itu kan di sana. Untuk jalanan ini sendiri gimana kan? Yang kedepannya rencana kedepannya dari desa itu tidak ada saluran drainase ini mau ditutup, dibikin jalan orang, terus di atasnya dikasih tambahan saung biar teduh, biar nyaman. Itu kedepannya paling pasang tiket lagi wisata lah kedepannya. Ini udah masuk rencana, cuma waktunya kan karena lagi perjalanan masih ada aja gitu ya. Waktu belum bisa dipastikan kapan-kapannya. Cuma rencana udah ada bisa jadi tempat wisata, salah satu spot, salah satu tujuan wisatawan ke sini gitu.